pemirsa TVRI di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik, sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kali ini, saya ingin tebak-tebakan dulu nih sama pemirsa sehat TVRI di rumah. Batu apa yang menyebabkan penyakit pada tubuh? Bukan sembarang batu ya pemirsa TVRI di rumah. Kali ini kita akan membahas terkait tema waspadai batu saluran kencing atau biasa kita singkat dengan BSK. Untuk pembahasan ini tentunya saya tidak sendirian. Saya sudah mengundang narasumber nih, guru favorit saya yang jam terbangnya tinggi banget, jadi pembicara nasional maupun internasional. Kita sambut Dr. Boyke Sobali, spesialis urologi konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, apa kabar? Baik dok, alhamdulillah. Dokter sendiri bagaimana kabarnya dok? Makasih. Masih sibuk koleksi batu dok? Tiap hari kalau itu tiap hari kalau tiap itu. hari gitu dok ya. Oke dokter Boyke ya panggilannya gitu dok. Dok, kita bahas kali ini tema terkait batu saluran kemih atau kencing nih dok, yang betul dok? Sama aja sih. Sama aja dok ya. Oke, batu saluran kencing dok. Untuk awam kan biasanya batu saluran kencing. Kita to the point langsung dok ya. Sebenarnya dok, secara awam, proses pembentukan dan pembuangan kencing itu gimana sih dok? Kencing ya, kalau kita bicara kencing sebetulnya pada prinsipnya kita harus menyadari bahwa air kencing adalah bahan yang dibuang oleh tubuh karena sudah tidak diperlukan hasil dari metabolisme. Jadi itu disaring di ginjal, darah masuk ke ginjal, kemudian ginjal akan menyaring, kemudian urin keluar dari situ di ginjal, kemudian turun ke ureter, kemudian dari ureter turun ke kandung kencing, kemudian baru dikeluarkan lewat uretra, lewat saluran kencing. Seperti itu kira-kira proses terbentuknya kencing. Ada satu yang perlu saya tekankan, banyak orang mengira kalau habis minum terus tahu-tahu, dok, saya habis minum tuh pengen langsung terasa pengen kencing. Oh, tidak semudah itu Ferguson, saya bilang kan. Terus saya akan cerita bahwa kalau masuk ke lambung, jadi kan kita minum masuk ke lambung, lambung akan diserap masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darah itu nanti akan masuk cukup kompleks perjalanannya, masuk ke liver juga, dan liver nanti juga masuk ke jantung, jantung nanti akan diputar darahnya masuk ke paru-paru, paru-paru balik ke jantung lagi, jantung masuk ke aorta, aorta masuk ke vena renalis. Sejauh itu perjalanannya. 3 semester itu dok. Makanya 3 semester, dok. masih ingat apa fisiologinya kan? Iya dok, 3 semester itu dok. Jadi nggak ada ceritanya orang habis minum langsung kencing tuh tidak seperti itu. Dok ya, oke. Panjang banget ya dok perjalanannya dok ya. Exactly. Oke dok. Sementara batunya nih dok, kok bisa sih dok ada batu di saluran kencing dok? Kalau saya memberikan ilustrasi biasanya gini, bayangkan ada satu gelas, isinya setengah air, jadi setengah gelas itu isinya air. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh garam ke dalam gelas itu. Nah, maka kalau kita masukkan 1 sendok teh, kira-kira kita aduk dia akan larut. Betul dok. Tapi kalau kita tambahkan 1 sendok teh lagi, maka kita akan mulai menemukan di dasar dari gelas itu ada kristal-kristal garam. Kalau dilihat itu adalah bakal batu, terjadi seperti itu. Jadi salah satunya karena terlalu pekat, jadi karena kurang minum, seperti itu bisa membuat timbulnya batu. Nah, apalagi kalau kita teruskan, dari setengah gelas air itu kita tambahkan airnya jadi 1 gelas. Kita aduk lagi. Maka kristal garamnya itu akan larut lagi gitu. Itu menunjukkan bahwa dengan volume air yang cukup itu bisa mencegah batu saluran kencing. Gitu kira. Sederhananya seperti ada banyak teori, teori soal asam basa, teori infeksi, macam-macam. Tapi pada prinsipnya kalau misalnya kan batu itu pasti dari kristal kecil dulu tuh. Misalnya kristal kecil minumnya banyak, kristalnya digelontor keluar sebelum sempat jadi batu yang gede. Jadi menurut saya cairan, asupan cairan itu yang paling penting. Nomor 1 dok. Di luar faktor-faktor lainnya. Oke dok. Sebenarnya komposisi batunya itu sendiri apa sih dok? Macam-macam. Jadi yang paling banyak itu kalsium. Jadi ada kalsium oksalat misalnya gitu atau kalsium fosfat. Kemudian juga bisa dari asam urat. Orang asam urat tinggi maka akan mengkristal, kristalnya bisa jadi batu urat. Seperti itu. Kemudian ada batu infeksi, jadi batu misalnya juga batu struvit misalnya seperti itu.
infeksi, ada timbul bakteri pemecah urea gitu ya, dan hasilnya itu bisa jadi kristal yang akan jadi batu. Macam-macam penyebabnya. Tapi balik lagi, seandainya terbentuk kristal kecil dan minum kita banyak, kalau nggak ada sumbatan di saluran kencing, didorong keluar kristalnya. Bisa terdorong sendiri. Betul, dok ya. karena itu asupan cairan sangat penting. Oke, siap dokter. Kemudian dok, kenapa sih batu itu kadang kan kalau pasien ngomong nih dok, ada batunya di bagian kandung kencing nih, ada di uretra tadi atau ureter. Itu sebenarnya posisi terbanyak di mana sih dok yang dokter temui kasus di praktek dokter? Macam-macam sih. Gini. Jadi gini, yang ketemu saya terutama itu yang sudah berhenti dalam artian batunya udah tidak bergerak lagi. Seringkali batu itu kalau kecil, jadi seringkali pasti kamu pernah ketemu di IGD misalnya seperti itu. Pasien datang dengan kolik, jadi batu ureter nyeri sekali, kemudian diberi analgesik, setelah diberi analgesik nyeri hilang, pasiennya pulang. Betul. Besoknya kontrol ke poliurologi, itu ternyata waktu di USG udah bersih, pasien sudah tidak nyeri apa. Nah, yang terjadi waktu kasus seperti itu biasanya adalah ada batu ureter kecil yang turun, jadi kecil itu berarti kurang dari 1 cm, yang turun melewati ureter, nyeri sekali, pada saat keluar dia nggak sadar. Seperti itu, sering sekali terjadi seperti itu. Siap dok. Berarti sebenarnya siapapun beresiko dok ya? Bisa. Terkena terbentuknya batu tadi itu dok ya? Dan Indonesia itu termasuk dalam stone belt, jadi Indonesia itu angka batu saluran kencingnya sangat tinggi. Karena kita di negara tropis, di mana kita itu seringkali slight dehidrasi. Sedikit dehidrasi. Nah, dehidrasi itu adalah salah satu pencetus timbulnya batu saluran kencing. Siap dokter. Kekurangan cairan. Habis ini saya pengen banyak minum nih dok, jadi dengar penjelasan dokter. Terus dok, tadi Cila tanya terkait pembentukan batunya. Sebenarnya beda nggak sih dok, misalnya di Cila batunya seringnya di saluran atas nih, di dokter mungkin di saluran bawah. Itu sebenarnya ada perbedaan pembentukan batu itu nggak sih dok? Enggak ya dok. Jadi gini, pada prinsipnya batu terbentuk karena salah satunya karena stagnan. Stagnan berarti cairannya diam. Jadi kalau misalnya pada banyak kasus itu timbul batu di ginjal, yang batu kecilnya itu turun, kemudian nanti dia bisa nyangkut, bisa tetap di ginjal, bisa nyangkut di ureter, bisa berhenti di kandung kencing, bisa berhenti di uretra, seperti itu. Nah, tapi kita juga bisa melihat misalnya pada pasien dengan pembesaran prostat. Misalnya nih, pasien dengan pembesaran prostat kencingnya tidak lancar. Betul dok. Karena kencingnya tidak lancar, maka urin di kandung kencingnya, di bulinya itu stagnan di buli. Akhirnya timbul batunya di buli. Tergantung. Berarti tergantung komorbid masing-masing dok ya. Kalau prostat tadi nyebabin kebanyakan di batu buli jadinya. Buli dok ya, di kandung kencing. Cila garis bawah. Kalau di sini bawah. sebutnya batu marin. Batu apa dok? Batu marin. Apaan tuh dok batu marin? Pasien saya selalu nyebut gitu. Saya pikir itu. Nggak tahu. Oh, ya? Oh iya itu batu buli, batu marin maksudnya. Batu marin, batu marin itu batu buli. Kalau yang saya tangkap sih kebanyakan gitu. Oh gitu. Mungkin dijadikan apa gitu dok ya kalau sudah keluar atau dioperasi itu dok? Nggak tahu. Karena zaman sekarang teknologi kita zaman sekarang itu biasanya kita kan sudah tidak diiris. Iya dok. Jadi biasanya alatnya kita masukin lewat lubang-lubang kecil atau kita bikin lubang kecil sekali 1 cm, kemudian batunya kita pecah baru kita sedot keluar. Jadi jarang sekali sekarang kita ketemu batu yang satu batu yang utuh, gede-gede jarang dok ya. sekali. Oh iya siap dokter. Cila garis bawahi dok. Jadi tadi saluran kencing yang dokter maksud dari ginjal sampai keluar. Ureter, buli, kandung kencing dan uretra. Batu itu bisa terjadi di mana aja dok ya. Tadi tergantung faktor-faktor resiko. Selain tadi dok, misalnya tadi penyakit prostat, kan itu bisa batu buli. Faktor resiko apa lagi dok yang bisa menyebabkan pembentukan batu ini? Yang sering terjadi, selain tadi kurang minum ya, yang sering terjadi itu juga infeksi saluran kencing berulang. Karena infeksi saluran kencing itu bisa disebabkan oleh bakteri pemecah urea, itu ceritanya. Pemecah urea akan jadi bahan dasar membentukkan batu. Jadi kita mesti selalu hati-hati, dan pernah ada penelitian, udah lama sekali, tapi penelitian bahwa pasien yang mengalami batu ginjal, batu Staghorn, jadi batu yang bentuknya seperti tanduk rusa gitu, itu ternyata 50% pernah dipasang kateter sebelumnya. Ada penelitian, lama sekali tapi itu, mungkin penelitian 20 tahun lalu, tapi ada penelitian seperti itu. Jadi infeksi juga berhubungan dengan batu. Yang lainnya adalah kelainan anatomis. Yaitu kayak tadi prostat kan kelainan anatomis, atau ada kelainan namanya uretropelvic-junction stenosis. Jadi dari ginjal ke ureter itu ada sambungannya secara embriologis. Itu kalau itu menyempit, maka
akan terjadi stagnan di ginjalnya, timbul batu. Itu kelainan anatomis juga. Jadi kelainan anatomis bisa bikin batu. Oke, siap dok. Itu pemeriksaannya bagaimana dok? Kalau untuk yang anatomis? Ya, anatomis. Biasanya anatomis kita akan lihat dari efeknya dulu. Efek artinya pasien akan datang dengan nyeri misalnya. Oke, siap dok. Pasien dengan nyeri kita akan evaluasi, ternyata ketemu ada penyempitan di salurannya gitu. Ada batu dan kita curiga penyempitan, baru pas kita tangani, oh ternyata emang penyempitan. Biasanya penyempitannya kita tangani sekaligus. Oke, siap dokter. Ini ngomong-ngomong dok, pemirsa CTV di rumah ini takutnya dok ngebayangin batunya tuh segede batu kerikil dok. Sebenarnya ukuran batu tuh maksimal berapa sih dok yang di saluran kencing? Ya seukuran ginjal, jadi ya ginjal tuh berarti kalau misalnya segenggam kali dok? Enggak ya, jantung kali yang segenggam ya dok? Ginjal itu kalau batu ginjal panjangnya itu 7 cm saya pernah ketemu. Wah itu panjang banget. Segini, ya segini lah kira-kira. Oke. Ada. Itu Batu di ginjal semua. dok ya? Iya di ginjal. Dan zaman sekarang, kalau zaman dulu itu ngobatinnya diiris, baru dibuka. ginjalnya dibelah gitu. Zaman sekarang kita cuma, kalau batu sebesar itu, makanya kita akan bikin lubang kecil di pinggang. Kemudian alat kita masukin dari lubang itu, baru kita pecah batunya dan disedot keluar. Wah, oke, siap zaman dokter. dulu, zaman saya datang tahun 2008, saya pertama datang sebagai urolog ke Samarinda. Itu masih diiris. Jadi saya kos masih diiris. Masih diiris ya? Terus perawatannya bisa sampai seminggu gitu ya. Kita sekarang dengan PCNL, dengan minimal invasif, hari ini tindakan, besoknya atau besoknya lagi udah pulang. Udah bisa pulang dok ya, wah kemajuan teknologi luar biasa ya dok ya. Oke, siap dokter. Kemudian dok, tadi dari batu ginjal yang segede dokter temuin 7 cm. Kalau di ureter, buli, di uretranya? Yang lucu di buli itu bisa sampai sebesar kepala bayi itu ada. Oke. Jadi kalau sebesar itu biasanya sekalian kita lakukan operasi terbuka supaya ya pertama residen bedah kita juga ngelihat ngerjain itu yang bener gimana gitu ya. Terus yang kedua jauh lebih cepat karena kalau kita pakai endoskopik gitu mungkin bisa 1-2 jam ngerjainnya. Tapi kalau diiris itu kita kerjain 15 menit selesai dan batunya keluar gitu bener-bener seperti kita bilang seperti meluksir kepala bayi seperti SC gitu. Oke, saking besarnya dok ya. Ternyata bisa segede itu ya karena mungkin pemirsa CTV di rumah taunya tuh batunya paling kecil-kecil nih, tapi ternyata ada yang besar dok ya. Bicara soal batu kecil, saya bolak-balik ketemu ada yang mengatakan, iya dok, saya batunya udah keluar, jadi saya nggak periksa lagi. Taunya di ginjalnya itu batu Staghorn. Waduh. Ya batu sebesar ini nggak keluar dong. Oke, gitu. Batu Staghorn itu yang batu yang kayak tanduk rusa. Ya, memang susah kalau untuk keluar sendiri. Nggak mungkin keluar. Oke, siap dokter. Kemudian dok, tadi ada faktor resiko terkait umur atau jenis kelamin seperti itu dok? Jenis kelamin ya, kalau jenis kelamin itu sampai beberapa tahun terakhir itu selalu disebutkan kalau pria lebih banyak dari wanita. Benar dok. Mungkin karena faktornya pria lebih banyak berada di luar rumah daripada wanita. Maksudnya dok? Tapi semakin kesini, semakin kesini maka jumlah pasien saya terutama pria sama wanita sudah semakin mendekati. Tetap pria sedikit lebih banyak tapi menurut saya sudah tidak signifikan. Oke, kenapa tuh dok? Maksudnya kan kalau saya taunya kalau cewek kan lebih cenderung ISK dok karena salurannya lebih kecil. Itu kuncinya. Oke dok. Kan tadi saya bilang ISK bisa bikin batu juga. Kalau tidak ditangani dengan baik. Gitu. Kalau tadi cowoknya lebih banyak mungkin karena dehidrasi. Jadi banyak di luar rumah. Jadi di luar rumah jadi nyari minumnya lebih susah seperti itu. Tapi lebih sering nahan kencing kayaknya lebih ke cewek deh dok pada ke cowok ya nggak sih dok? Itu menarik sekali soal menahan kencing itu. Kalau boleh kita bahas sedikit. Oke dok. Menahan kencing itu seringkali menjadi hal yang menakutkan. Betul dok. Saya akan cerita bahwa sebetulnya statement tidak boleh menahan kencing itu adalah statement yang tidak lengkap. Oke. Statement yang lengkap adalah tidak boleh menahan kencing melampaui batas maksimal kandung kencing. Wajar dong? Iya, oke dok. Tidak boleh menahan kencing melampaui batas maksimal kandung kencing. Oke dok. Habis itu kita akan bilang, loh terus bagaimana kita tahu batas maksimalnya? Secara umum rule of thumb-nya itu adalah volume kandung kencing manusia itu sekitar 400-500 cc, itu yang normal. Oke. Kemudian produksi kencing manusia itu antara setengah sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam.
Oke dok. Kita ambil yang gede deh, 1 cc per kilogram berat badan per jam. Berarti kalau orang itu beratnya berapa rata-rata? 60 kilo. Ya, oke dok. 60 kilo berarti 1 jamnya dia menghasilkan 60 cc. 60 cc. Dari 60 cc ke 500 cc itu berapa jam? Masih ada 8-9 jam kayaknya. Yes. Jadi kalau misalnya ada orang yang, dok saya takut dok nahan kencing, jadi saya kencingnya 1 jam sekali. Buat apa? What's the point of it? Itu malah jadi penyakit karena apa? Kandung kencing itu seperti anak bandel. Anak bandel itu kalau misalnya dia lagi pengen mainan, kemudian dia nangis-nangis, guling-guling, terus dikasih, maka setiap kali dia mau dia akan guling-guling terus. Tapi kalau misalnya dia guling-guling terus dicuekin sama orang tuanya, udah guling-guling aja sana deh. Habis itu dia tahu bahwa kalau dia melakukan itu dia tidak mendapat yang dia mau, akhirnya dia akan lebih tenang. Kandung kencing itu seperti itu. Orang nih sering saya ketemu pasien seperti ini. Dok, saya tuh ya dok ya, abis kencing, keluar dari kamar mandi, terus saya tuh mau kencing lagi, masuk lagi saya keluarkan susah dok, takut saya dok. Jawaban saya adalah, pada prinsipnya semua orang seperti itu. Semua orang. Jadi kita semua manusia kalau sudah kencing, terus mau keluar kamar mandi, itu selalu ada sisa kontraksi dari kandung kencingnya. Lagi kayak pengen kencing lagi gitu. Padahal itu sisa kontraksi dari kandung kencingnya. Kalau itu diturutin, gara-gara takut nahan kencing, itu akhirnya malah keluhannya datang ke saya, dok saya bolak-balik ke kamar mandi dok, tapi nggak ada yang keluar. Baru saya akan bilang, iya sih kalau kandung kencing kosong nggak ada yang keluar gitu. Seperti itu kira-kira. Jadi menahan kencing, sedikit tambahan di menahan kencing itu penting sekali. Oke dok. Memang biasanya begitu dok yang beredar dok? Yes. Iya. Makanya saya bilang itu tidak lengkap. Lengkapnya adalah tidak boleh menahan kencing melampaui batas maksimal kandung kencing. Berarti sekitar 8-9 jam. Tadi kan 8-9 jam. Oke dok. That's it kira-kira. Oke siap dok. Wah ini membuka cakrawala tentang perkencingan nih dok. Jadi sebenarnya nggak masalah dok ya nahan-nahannya. Jadi gini, kalau misalnya satu jam setelah kencing terus rasa mau kencing lagi, tahan aja nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Tapi kalau nahan kencing 12 jam, bikin penyakit emang. Iya. Karena akan stagnan urinnya. Benar. Bisa jadi batu. Benar. 10-12 jam. Masih bisa dok ya? 12 jangan. Tapi 8-9 jam itu masih oke. Oke, siap dokter. Jadi memang harus dipahami juga ya dok ya, bahwa kita punya kandung kencing yang ada volume maksimalnya ya dok. Jangan lewatin itu memang. Oke. Cuma kadang-kadang agak beda dok rasanya setelah tahu gitu dok. Kayaknya kalau penuh nih rasanya lebih gimana gitu dok ya, kalau dibandingkan yang masih ada lah sedikit-sedikit gitu dok. Oke siap dokter. Satu lagi saya sering bilang, kalau misalnya dibilangin nggak boleh tahan kencing, baru nanti pasti akan ada, kalau kita duduk nih, mau kencing nggak ya? Pasti ada perasaan mau kencing itu. Benar dok. Karena nggak boleh ke toilet, padahal nggak seperti itu. Kembali lagi ke rule tadi sesuai dengan kapasitas kandung kencingnya gitu. Kalau mau dikasih angka, ya 2 jam tuh angka yang oke lah. Jadi kalau misalnya kurang dari 2 jam terasa mau kencing, tahan aja nggak apa-apa. Oke siap dok. Kalau lebih dari 2 jam. Oke. Aduh agak takut nih nanti pemirsa Sehat TVRI di rumah mengartikannya, dokter Boyka aja bolehin nih nahan kencing. Padahal harus mengetahui kapasitas maksimal dari kandung kencingnya sendiri dok. Oke dokter Boyka. Sangat menarik pembahasannya, tapi saya izin jeda iklan sebentar gitu. Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi pertumbuhan yang terhambat pada anak-anak akibat kekurangan gizi kronis. Biasanya dimulai sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Gejala stunting ditandai dengan pertumbuhan fisik yang terhambat pada anak. Terlihat dari tinggi badan pendek, berat badan kurang, keterlambatan perkembangan motorik dan kognitif, serta daya tahan tubuh yang lemah. Penyebab stunting terjadi karena adanya praktek pengasuhan yang tidak baik, terbatasnya layanan kesehatan, terbatasnya pembelajaran dini yang berkualitas, serta kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Cegah stunting sejak dini dengan memastikan anak makan buah dan sayur yang sehat, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan, dan mengusahakan anak mendapatkan imunisasi yang lengkap.
Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke, pemirsa Sehat TVRI, tetap bersama Cila di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama Dr. Boyke Subali, spesialis urologi konsultan dalam bahasan topik waspadai batu saluran kencing. Oke, Dr. Boyke, tadi sudah kita panjang lebar lah dok ya, bahas tentang menahan kencing dan segala macam itu dok. Kita fokus ke gejalanya nih dok. Sebenarnya dok, kalau gejala batu saluran kencing itu apa aja sih dok bagi pasien? Oke, gejala itu relatif ya sebetulnya. Jadi banyak gejala yang mirip, kemudian seperti batu saluran kencing. Contoh gini, saya akan bilang bahwa nyeri pinggang itu adalah salah satu gejala awal dari batu saluran kencing. Tapi yang bikin nyeri pinggang tidak hanya batu saluran kencing, bisa dari saraf, bisa dari otot, bisa dari tulang, seperti itu. Gejala lain adalah kencing merah, itu yang kita harus waspada. Pada prinsipnya semua kencing merah itu harus diwaspadai, harus diperiksa. Dok. Gitu. Kencing merah dok kencing ya? Merah, betul. Kencing merah adalah salah satu gejala yang spesifik. Artinya kalau kencing merah itu berarti memang pasti ada sesuatu di saluran kencingnya. Dok. Itu yang kita cari. Sesuatu itu entah berbahaya entah tidak, tapi ada sesuatu mestinya. Dok. Gitu. Kemudian gejala lain yang pasti juga sering ditemui di IGD misalnya, itu adalah kolik. Kolik itu definisinya adalah suatu nyeri yang ditimbulkan oleh organ berongga yang berkontraksi dalam tubuh. Yang memenuhi kriteria itu bisa usus, bisa ureter gitu ya. Nah, cirinya adalah nyerinya itu sangat nyeri. Sampai kalau pasien yang wanita bilang nyerinya itu seperti melahirkan tapi di pinggang. Gitu, sangat nyeri. Kemudian sifatnya itu rasanya seperti diremas-remas. Biasanya pasien akan mengeluh saya sampai guling-guling dok, saking nyerinya. Gitu. Jadi itu adalah salah satu ciri yang cukup menunjukkan itu mungkin arahnya ke batu saluran kencing. Kalau yang di atas ya, jadi di ureter, di ginjal. Kalau di bawah itu pada batu buli misalnya, ciri yang paling khas adalah nyeri di akhir kencing. Nyeri di akhir. Kenapa? Kalau batu buli itu kan bayangkan ini kandung kencing, ada batunya. Jadi ketika dia mau kencing kan terisi kandung kencing, terisi air kencing itu kandung kencingnya. Kemudian ketika dia kosongkan, dia keluarkan kandung kencing mengecil, di akhir kencing kandung kencingnya mengenai batunya. Jadi yang khas pada batu kandung kencing, jadi batu di kandung kencingnya, penampungan kencingnya itu adalah nyeri di akhir kencing. Itu khas sekali. Siap dok. Jadi bahkan kadang-kadang kalau saya ketemu pasien dengan keluhan, dok sakit, kencingnya sakit. Pertanyaan pertamanya pasti nyerinya di akhir kencing, di awal kencing, atau sepanjang kencing. Kalau nyerinya di akhir kencing, itu hampir pasti itu penyebabnya batu buli, batu kandung kencing memang. Kira-kira seperti itu sih yang gampang-gampangannya. Oke dok. Kalau yang batu uretra tadi dok, sama ya kolik ya? Bukan, kalau batu uretra susah kencing. Bayangin uretra itu adalah saluran kencingnya yang terakhir yang mau keluar. Jadi kalau ada batu di situ, maka dia akan menyumbat. Dok. Antara dari kencingnya susah sampai nggak bisa kencing. Siap dok. Nah ini juga penting karena banyak yang mengira kalau batu uretra, jadi batu di saluran yang mau keluar itu, kalau pada pria itu di penisnya, itu nggak boleh dipasang kateter. Kebalik. Justru kalau misalnya dia ada di salurannya belum sampai terlalu jauh, maka pemasangan kateter akan mendorong batunya ini balik ke dalam kandung kencing. Sehingga pasiennya bisa kencing lagi.
Setelah itu baru kita bisa pecah batunya dengan alat-alat kita yang ada, bisa dengan gelombang suara, bisa kita teropong, kita pecah batunya, tergantung. Tapi batunya kalau sudah masuk ke kandung kencing, itu mecahnya lebih gampang. Oke, siap dokter. Berarti sebenarnya pemasangan tadi selang kencing membantu juga ya untuk batu ureter. Supaya batu uretranya ya? untuk masuk ke dalam kandung kencing dan supaya pasiennya bisa kencing lagi. Oke. Dan yang terakhir, supaya batunya nggak turun lagi ke uretranya. Oh iya, buat mencegah dok ya. Oke, siap dok. Gejalanya jadi tadi saya juga pernah nyaksiin dok ya, wah itu kolik tuh memang benar-benar sampai guling-guling, tapi tiba-tiba berhenti sendiri. Yep. Kemudian nanti itu waktu saya praktek itu subuh dok, subuh itu habis sholat subuh tuh langsung guling. Saya bilang kenapa? Sakit banget dan udah paham kan karena itu kolik dan ternyata memang sesakit itu dok, kolik itu dok ya. Kemudian ada nggak dok dia demam kayak atau apa kayak yang menyertai? Bisa, tapi tidak harus. Bisa tapi jadi bisa aja orang kolik dan tidak demam tuh banyak banget. Tapi ada juga karena dia tuh stagnan urinnya, tersumbat oleh batunya. Dan kalau pas ada kuman di situ, maka kumannya akan bertumbuh. Jadi infeksi. Bisa sampai jadi sepsis. Maka artinya sepsis itu kumannya menyebar ke pembuluh darah gitu. Oke, siap. Nah, itu yang membuat saya termasuk yang selalu menekankan ke murid-murid saya, itu kalau misalnya pasiennya kolik sebetulnya tidak wajib pakai antibiotik. Kalau kita menemukan infeksi, oke antibiotik. Tapi kalau kolik saja, buat apa dikasih antibiotik misalnya gitu? Iya, karena belum tentu itu infeksi dok ya. Oke, siap dok. Kalau orang tidak infeksi dikasih antibiotik, yang muncul adalah kumannya jadi kebal. Iya, resisten. Resisten jadinya. Oke, siap dokter. Karena barusan nih dok, tadi malam ada yang datang ke praktek Cila tuh ngeluhkan, dok saya cuman didiagnosis nih batu saluran kencing, tapi kok saya menggigil demam dok ya. Nah, cerita lain. Oh ternyata itu ada faktor infeksi lain yang mungkin menyertai itu gitu. yang harus dicari gitu. Oke, siap dokter. Tadi udah gejala, sekarang dok penanganannya dok. Karena batu saluran kencing ini identik dengan operasi dok. Bagaimana pendapat dokter terkait penanganannya ini dok? Oke, kalau operasi itu saya akan menyederhanakan gini. Ini dok. Pada prinsipnya batu saluran kemih itu mestinya dikeluarkan. Oke dok. Karena mestinya barang itu nggak ada. Oke dok. Nah, dikeluarkannya itu bisa dia keluar sendiri, bisa dibantu. Oke dok. Gampangannya gitu. Dok. Nah, kalau misalnya dibantu itu berarti yang mungkin disebut operasi. Meskipun sekarang kita udah jarang sekali yang ngiris itu udah jarang. Nah, kalau yang keluar sendiri syaratnya apa? Biasanya dia akan keluar sendiri. Bahkan kita tidak perlu kasih obat atau apa. Kalau kita ketemu CT scan atau apa gitu, batunya tuh kurang dari 5 mili, biasanya akan keluar sendiri. 80% keluar sendiri. Dengan banyak minum tapi dok ya? Betul dong, iya dong. Karena harus dorong gimana-gimana. Oke. Kalau batunya itu antara 5 sampai 8 mili, itu kemungkinan keluarnya tuh turun sampai tinggal 50%, kemungkinan keluar sendiri. Oke. Kalau batunya sudah 1 cm, maka kemungkinan keluar sendirinya sudah di bawah 20%. Jadi gitu, semakin besar batunya semakin susah keluar, wajar sekali. Ya. Biasanya kalau ketemu dengan kami sebagai urolog gitu, kami akan berikan obat-obatan yang namanya medical expulsive therapy. Obat yang tujuannya mengeluarkan batunya. Biasanya kita berikan alpha blocker untuk melebarkan ureternya, kemudian kita berikan diuretik untuk menambah kencingnya, serta penahan sakit supaya kalau pas lagi sakit penahan sakitnya diminum. Oke dok. Dan satu pesan saya yang sangat penting kepada pasien-pasien saya biasanya, batu ureter itu paling sakit waktu dia mau keluar, sudah di ujung mau keluar itu paling sakit. Jadi ketika sedang sakit sekali, minumlah obatnya dan berdoa, ini saatnya dia keluar. Nah, harus disertai doa dok ya? Iya. Oke dok. Nah kalau misalnya sudah kita berikan, misalnya emang itu indikasi untuk kita konservatif ya, dok. kita kasih obat, biasanya 1 minggu, maksimal 2 minggu itu kita akan evaluasi. Kalau masih ada berarti kita perlu melakukan tindakan. Tindakannya gampangannya misalnya batu ginjal gitu. Batu ginjal ukuran kurang dari 2 cm, zaman sekarang kita masih bisa melakukan ESWL. Jadi itu ditembak pakai gelombang suara. ESWL, apa dok? Extracorporeal shockwave lithotripsy. Oke. Itu ditembak dengan gelombang suara, itu bukan operasi. Ini yang laser kalau nggak salah. Bukan. Oh bukan juga gelombang dok, suara. Ya? Oke dok. Jadi dia akan datang ke klinik, bahkan ini tidak opname. Datang ke klinik, disiapkan, kemudian dia akan tidur di atas mesinnya, dipecah, gelombang suara tuh akan difokuskan ke batunya, ada alat buat memfokuskannya. Kemudian dilakukan tindakan selama 40 sampai 60 menit. Kemudian pasien boleh pulang, setelah itu dia akan kontrol dan kita evaluasi udah keluar belum batunya. Biasanya kalau misalnya sekali tindakan batunya tidak berubah sama sekali, saya akan lanjut ke
yang lainnya. Tapi kalau misalnya batunya pecah jadi 2 atau apa, oke mungkin kita bisa coba 1 kali lagi SWL gitu. Nah, itu untuk batu kurang dari 2 cm ya. Oke dok. Kalau misalnya ternyata di SWL enggak pecah, maka teknologi kita sekarang adalah dengan retrograde intrarenal surgery. Itu operasi tapi tanpa irisan sama sekali. Tanpa irisan di perut dok ya? Semuanya ya, oke. Semua. Jadi pasiennya akan dimasukkan alat dari saluran kencing, alatnya itu fleksibel, alatnya akan masuk sampai ginjal, kemudian di ginjal kita akan pecah batunya itu dengan laser. Oh ini yang laser ya dok? Itu yang dengan laser, ya. Jadi benar-benar kita kelihatan, kita bisa melihat batunya kita pecah dengan sinar laser. Di Samarinda kita di Rumah Sakit Umum Pak Apsarani kita punya praktis kami adalah satu-satunya rumah sakit di Ya rasanya sekarang kan cuma AWS yang punya. Kita punya 2 holmium laser high power dan 1 thulium fiber laser. Jadi pilihan kami sangat bervariasi. Kami bisa memilih mana yang diperlukan gitu. Itu yang kalau pemirsa TVRI di rumah tahu laser tadi dok ya. Karena banyak yang bilang, dok saya nggak dioperasi tapi di laser. Itu operasi juga sih benernya, tapi nggak diiris. Oke. Gitu. Itu untuk batu-batu yang kurang dari 2 RIRS itu yang dengan laser dengan alat fleksibel masuk sampai ginjal itu. Kalau di Samarinda kita sampai 3 cm gitu masih bisa. Oke siap dok. Tapi kalau lebih dari 3 cm itu biasanya kita tawarkan untuk dilakukan PCNL. PCNL adalah perkutan nefrolitotomi. Jadi kita mengambil batunya lewat kulit. Jadi ada sayatan 1 cm di pinggang. Kemudian kita masukkan alatnya ke dalam situ. Kemudian alat kita akan memecah batunya itu jadi serpihan kecil atau jadi debu. Kita sedot keluar habis itu. Oh itu irisan tapi dok ya? 1 cm. Macam endoskopi kalau usus buntu kali dok? Lebih beda dok? Seperti laparoskopi. Tapi ini bukan laparoskopi. Ini benar-benar alatnya dimasukin langsung ke ginjalnya. Kemudian dengan alat itu kita bisa sedot batunya. Oke siap dok. Kalau tadi yang kayak yang masuk yang dari salurannya yang tanpa irisan sama sekali. Itu macam kateterisasi jantung dok ya? Seperti itu, tapi bukan masuk pembuluh darah, tapi masuk ke saluran kencing. Saluran kencing benar di situ. Tapi ada kalau kemarin selang yang masuk buat ngambil. Dan alatnya itu benar-benar fleksibel, jadi kita bisa ngarahkan itu ke semua bagian jantung dengan aktif. Oke siap dok. Jadi tadi ada yang suara, kemudian laser. Ada juga yang pneumatik. Buka dikit. Itu juga kalau yang PCNL itu yang diiris sedikit 1 cm 2 cm alat yang masuk itu pemecah batunya macam-macam. Bisa pakai pneumatik tuh gampang-gampangannya kalau pernah ngeliat di jalanan tuh pemecah batu yang tek gitu. Seperti itu. Pneumatik bisa ultrasound, jadi kita pakai gelombang suara kita pecah batunya. Bisa pakai laser juga. Jadi teknologi kita lengkap di sini. Oke siap dok. Saya coba bayangkan macam bangunan dok ya. Sampai dihancur-hancur batu gitu dok ya. Tapi itu di ginjal dok. Agak seram dok ya. Nah ini menarik. Banyak orang mengira batu ginjal itu bukan batu. Serius, banyak yang mengira batu ginjal itu seperti daging atau apa. Enggak, batu ginjal itu batu beneran. Bener-bener batu. Banyak yang bilang itu daging dok ya? Bukan, mungkin bayangannya sesuatu yang lunak kayak gitu. Jaringan di ginjal mungkin ya, tapi enggak, ternyata ini batu beneran gitu. Perlu dilihatkan batunya makanya tadi saya bilang. Zaman sekarang kan kita udah jarang. Bener-bener yang full ya dok ya, oke. Jarang. Padahal batu beneran dok ya. Oke, tadi selain tadi 3 tadi, terus yang terakhir buka. Selain kalau 3-nya tidak. Praktis kita jarang sekali ngerjakan. Jarang dok ya. Jarang banget. Jujur saya untuk operasi batu ginjal terbuka saya sudah lupa kapan terakhir ngerjain. Saking lamanya dok. Berarti kan otomatis 3 ini udah cukup dok ya untuk mengatasi. Itu standarnya. Standarnya seperti itu. Tapi tetap ada tempat buat obat-obatan kan dok ya? Yang tadi batu salur. Obat-obatan ya. Tadi kalau misalnya batunya kurang dari 1 cm kita bisa coba dengan medical expulsive therapy. Kemudian juga kalau ini khas nih. Kalau batunya murni asam urat, ya nggak terlalu sering sih. Tapi kalau batunya murni asam urat, bagaimana kita tahu itu kira-kira batu asam urat? Pertama, asam urat pasiennya tinggi. Baru pH urinnya asam, berarti pH-nya rendah. Kemudian juga batunya kalau di foto polos abdomen itu biasanya nggak kelihatan. Tapi di CT scan kelihatan. Wah ini kira-kira batu asam urat nih. Nah batu asam urat bila kita berikan obat-obatan untuk menghilangkan batunya itu bisa dicoba. Biasanya kita berikan adalah pertama obat untuk membasahkan urin. Jadi kalau misalnya kita ingat waktu SMA asam sama basa jadinya garam. Betul dok. Dan garam itu kelarutannya pasti jauh lebih baik daripada anion atau kationnya. Dok. Karena itu kita bikin jadi garam dan larut. 1. Kedua pasti kita turunkan asam uratnya.
asam urat diturunkan, urinnya dibasahkan, cukup bagus untuk bisa menghilangkan batu asam urat. Oke. Itu sebetulnya. Masih ada tempat itu dok ya. Kalau kolesterol dok, penyebab pembentukan batu nggak? Enggak. Oh enggak ya, justru lebih ke asam urat dok Asam ya? urat, ya. Oke siap dok. Kebetulan pasien yang saya bilang tadi kolik, asam uratnya tinggi memang. Oke. Nah, enaknya, bukan enaknya Bukan ya. enak dok. Batu asam urat itu relatif lunak. Oh, Jadi kalau oke. dia sebagai batu ureter, biasanya pasiennya tidak sadar kalau itu keluar. Karena apa? Tekanan dari urinnya Gini. itu bisa memecah batunya. Tekanan dari urinnya Oh, karena relatif lunak. lebih mudah dok dibandingkan dengan yang tadi Kalau macam-macam. batunya yang kalsium oksalat Oke. monohidrat, Aha, itu yang warnanya kalau pernah lihat warnanya hitam. aha. Itu batu yang paling keras. Oke. Batu kalsium oksalat monohidrat. Oh. Maksudnya yang biasa ditemui itu yang paling keras. Ya, selalu ada pengecualian. Oke dok. Tadi menarik juga bentuk-bentuknya macam-macam dok ya. Ada tadi yang kayak. Bentuknya kayak tanduk rusa. Itu Ya. pembentukannya beda atau memang cetakannya begitu dok? Bentuk tanduk rusa itu adalah bentuk dari saluran di ginjal. Oke. Jadi memang itu mengikuti bentuk saluran di ginjalnya. Mau nggak mau tuh mesti diambil. Mau nggak mau. Padahal ada juga yang cuman kecil-kecil gitu tuh, dok ya. Berarti itu terlalu. Itu karena biasanya yaitu batu asam urat batu sakuran itu pada banyak kasus itu karena infeksi pada banyak kasus. Oh, oke dok. Makanya memenuhi dari cetakan rongga ginjalnya itu dok ya. Oke siap dokter. Udah tadi penanganan sudah dok ya. Berarti bisa medikamentosa masih ada. Kemudian tadi jenis operasinya ada 3. Yang terakhir buka. Macam-macam. Terakhir itu operasi terbuka yang kita jarang sekali kerjakan. Oke siap dok. Sebenarnya dok komplikasi yang paling harus kita waspadai terhadap batu saluran kencing ini apa sih dok? Gagal ginjal. Oke. Heeh. Gagal ginjal ya Gagal ujungnya ginjal, dok ya. heeh. Dokter Astrid lagi nanti nih dok gagal Iya, ginjal. oh. Oke berarti Karena kalau itu tidak dikeluarkan. di programnya Kemenkes Gini. untuk jadi kan untuk uronefro itu kan jadi prioritas salah satu Betul, prioritasnya Dok. Betul, Dok. Kemenkes. Kenapa? Karena masalah di bidang urologi itu potensial menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal itu adalah salah satu penyakit yang paling banyak ada di masyarakat jadinya Oke, sekarang kan oke, karena itu oke. jadi prioritas Kemenkes. Gini, dok. Kalau kita bisa menangani masalah urologinya, maka harapannya gagal ginjalnya itu akan berkurang angkanya. Juga, dok, ya. Harapannya. Oke, yang paling takut tapi nggak menyebabkan kematian. Ujungnya kalau gagal ginjal kematian juga bisa, dok ya. Bisa sampai kematian. Oh, Bisa. ya kan banyak nih dok yang alah batu aja nanti bisa keluar sendiri bisa gini tapi ternyata ujung-ujungnya bisa nyebabin gagal ginjal Bisa. dan kematian dok ya. Karena kalau dia menyebabkan sumbatan, maka sumbatan itu akan menyebabkan tekanan dalam ginjalnya meningkat. Tekanan dalam ginjal meningkat akan menyebabkan kerusakan di ginjal. Oh, Gampangannya, kalau ada motor knalpotnya kita sumbat, rusak itu mesinnya. Iya terbakar dok, Persis. meledak betul dok. Sama persis. Oke siap dok. Semoga ada gambarannya untuk para peserta TPR di rumah. Oke siap dok. Sila izin jeda iklan sebentar dulu nih dok. Oke pemirsa sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sik bantu manikam di parjo dan semari kota di menari si bambang jua si bambang jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja.
Oke, pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Boyke Sobali, spesialis urologi konsultan dalam bahasan topik waspadai batu saluran kencing. Oke, Dr. Boyke, di sesi yang ketiga ini Dok, kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta Dok. Tapi nanti Dok saya jelaskan propertinya. Sebelum itu saya mau ngobrol-ngobrol dikit Dok tentang mitos fakta. Banyak juga Dok yang beredar terkait teh atau kopi biasanya Dok. Konsumsi teh atau kopi yang terlalu banyak itu menyebabkan batu saluran kencing. Mitos atau fakta Dok? Itu menarik. Jadi gini, itu nggak bisa. Oke, kalau misalnya dibilang mitos atau fakta, cuma jawaban itu aja. Mitos. Oke, mitos Dok ya. Tapi saya harus cerita kenapa jadi mitos seperti itu. Kenapa itu Dok? Jadi pada teh dan kopi itu mengandung bahan yang namanya santin. Oke. Santin itu adalah bahan dasar pembentuk oksalat. Oke. Yang dia Ujung-ujungnya. sejauh yang saya mesti baca lagi. Tapi itu pokoknya bahan dasar sejauh yang saya ingat oksalat. Kemudian oksalat itu kalau berkaitan dengan kalsium itu bisa jadi batu kalsium oksalat. Oke Dok. Nah, karena zaman dulu tuh selalu kalau ini berarti nanti oksalatnya ini yang mesti dikurangin nih gitu. Wah, karena ini santin berarti ini bahan dasar oksalat. Berarti ini akan Tapi di era sekarang namanya adalah era evidence based medicine. Oke Dok. Evidence based medicine berarti kita akan melihat bener nggak sih? Akhirnya dibuatlah cukup banyak penelitian yang membagi antara komunitas yang banyak minum teh sama komunitas yang tidak minum teh. Oke Dok. Kalau teorinya benar, maka berarti komunitas yang peminum teh itu angka batu saluran kencingnya akan lebih tinggi daripada yang lebih tidak minum teh. Kenyataannya tidak. Oke. Malah green tea itu banyak artikel ilmiah yang mengatakan dan di guideline kita juga menjelaskan seperti itu. Green tea itu punya faktor protektif terhadap batu saluran kencing. Artinya artinya orang yang minum green tea itu malah lebih kecil kemungkinannya kena batu saluran kemih. Oh, kayak jenis tehnya lagi Dok. Ya, tapi secara umum itu mitos. Jadi teh, kopi apalagi kopi itu lebih seru karena kopi itu sebetulnya bersifat diuretik. Padahal kalau bersifat diuretik berarti kencingnya akan lebih banyak. Iya benar. Kalau kencingnya lebih banyak berarti kemungkinannya dia untuk kena batu saluran mengendap lebih kecil. Oh iya benar Dok. Itu lucu banget. Jadi pernah waktu itu ada satu acara yang saya suka sekali. Yang ditanya, Dok, kalau bir gimana Dok? Iya. Makanya jawaban saya adalah bir bagus buat ginjal. Iya, karena kan dia bersifat diuretik. Tapi tidak bagus jelek buat liver. Banyak kurang lebihnya Dok. Makanya, tapi kalau kita bicara soal diuretik, sebetulnya pada prinsipnya diuretik itu bagus buat ginjal karena memperbanyak urin. Oke, siap Dok. Itu pembukaan dulu Dok ya, tadi kita ya terkait mitos fakta Dok ya. Selebihnya pernyataan-pernyataan yang akan Cila sebutkan nanti Dok, kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Oke, siap Dokter Boyke. Di situ Cila sudah siapkan properti Dok, ada mitos dan fakta Dok. Untuk setiap pernyataan yang Cila sebutkan, dokter acungkan mitos atau fakta Dok dan jelaskan nanti penjelasannya Dok ya. Kayak main game Dok ya. Oke, siap Dokter Boyke? Ya. Pernyataan pertama, batu kandung kemih berbeda dengan batu ginjal, mitos atau fakta? Batu kandung kemih berbeda dengan batu ginjal, mitos atau fakta Dok? Mitos. Sama aja Dok ya. mungkin beda lokasi doang. Oke, tapi intinya batu saluran kencing juga Dok ya. Oke, siap dokter. Kemudian pernyataan kedua Dok. Hanya orang tua yang dapat mengalami batu saluran kencing, mitos atau fakta Dok? Mitos. Termuda berapa Dok usia yang dokter temuin? Termuda ya. Iya, pasien BSK dokter yang dipraktek. Kemarin itu kita mengerjakan PCNL pada anak umur 4 tahun. Aduh, kok bisa sih Dok? Anak-anak sudah kena. Kenapa lagi tuh Dok? Faktor anatomis, itu tadi anatomis. Oh, anatomis. Kebanyakan pada anak-anak Dok ya. Kalau pada anak-anak biasanya karena faktor bawaan ya. Bawaan artinya emang ada masalah anatomi di saluran kencingnya yang menyebabkan dia timbul batu saluran kencing. Ini yang penyempitan tadi itu Dok ya. Terus penanganannya dokter buka? Enggak. Kita PCNL baru kita penyempitannya kita buka juga. Oke, siap Dok. Ternyata anak-anak juga bisa Dok ya ngalami batu saluran kencing. Oke, siap Dok. Pernyataan selanjutnya. Faktor risiko utama pembentukan batu saluran kencing adalah kurangnya cairan tubuh. Mitos atau fakta Dok? Fakta. Yes. Itu benar banget. Jelaskan sedikit lagi Dok terkait itu Dok. Jadi
seperti yang kita bahas sepanjang acara Iya, ini oke, Dok. sebetulnya. Kalau batu itu kan timbulnya pasti mulai kecil jadi besar. Nggak Betul, mungkin batunya tahu-tahu Tiba-tiba besar. Nah, kalau misalnya kita pas lagi, anggaplah pas puasa gitu ya, Oke, misalnya kurang minum, terus timbul kristal. Oke, Dok. Kristal itu kan jadi batu nantinya. Tapi ketika kristal itu timbul, minum kita banyak, maka dia akan digelontor keluar. Jadi kecukupan cairan itu sangat penting. Nomor 1 dok ya untuk faktor resiko BSK ini dok ya. Oke siap dokter, selanjutnya. Resiko batu saluran kencing 2 kali lebih besar terjadi pada laki-laki, mitos atau fakta dok? Ini jawabnya nggak sederhana ini. Oke. Gini, Bisa dua-duanya dok? Jawabnya gini. Oke. Kalau dulu ini, Dulu fakta, sekarang sih udah ini. udah mitos dok ya? Karena makin kesini semakin mendekati. Tetapnya lebih besar, tapi Beti-beti kayaknya dok ya sama wanita dok ya, beda iya, tipis dok ya. oh. Oke, itu faktor apa tadi dok yang menyebabkan ternyata perempuan sudah mendekati dengan laki-laki nih dok? Karena resikonya? faktor aktivitasnya sudah sama sekarang. Oke, Oh. cewek cowok juga sama aja ya dok Sama. ya, aktivitasnya nggak ada perbedaan. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya, obesitas meningkatkan risiko terhadap pembentukan batu saluran kencing. Mitos atau fakta dok? Wah fakta nih, kenapa nih dok? Obesitas itu faktornya banyak. Iya dok. Tapi yang saya lihat biasanya orang obes itu malas bergerak. Oke, mager dok ya. Karena malas bergerak maka timbul yang tadi saya bilang, jadi urinnya itu stagnan. Urin stagnan itu adalah faktor resiko timbulnya batu saluran kencing. Oke, justru karena faktor magernya tadi itu dok ya? Betul. Jadi Oke. BMI itu adalah salah satu faktor. Body mass index adalah salah satu faktor untuk Oke. timbulnya batu saluran kemih. Tapi memang di praktek ketemunya sering yang obes nggak sih dok? Kurang juga. Gini, Iya. orang Indonesia itu BMI-nya tinggi-tinggi loh. Bener dok, bener dok. Yep. Oke. Oh jadi memang. Belum setinggi orang Amerika memang, tapi menurut saya orang Indonesia itu BMI-nya tinggi-tinggi. Saya termasuk kurus, padahal BMI saya itu mepet loh. Oh iya kak dok. Heeh. BMI saya di 24 sekarang. Oh nyaris dok ya? Nyaris, kan 25 berarti Iya saya. bener. Tapi untungnya nggak pernah BSK kan dok? Sejauh ini enggak, jangan deh. Jangan sampai dok ya. Oke, pernyataan selanjutnya dok. Sering menahan pipis memicu terbentuknya batu saluran kencing. Mitos atau fakta dok? Kurang lengkap itu statementnya. Oke. Yang didapat di netizen gini dok. Sering menyebabkan batu saluran menahan pipis. Silakan diluruskan dok. Oke, mitos. Jadi saya luruskannya adalah, Oke. itu ada seperti yang saya bilang tadi, itu statement yang tidak lengkap. Oke dok. Yang menyebabkan batu saluran kemih adalah sering menahan kencing melampaui batas maksimal kandung kencing. Oke. Jadi kalau tadi kita udah kasih hitungannya, Gih. kandung kencing itu kalau dengan minum yang banyak, itu akan penuh kira-kira dalam waktu 8-9 jam itu baru penuh. Iya dok. Kalau melampaui itu baru bisa dibilang beresiko. Oke. Tapi kalau misalnya abis kencing gitu, baru 2 jam kemudian terasa mau kencing lagi gitu, abis itu galau keluarin apa enggak, 2 jam produksi kencing kita dengan minum banyak paling berapa? 100, 150? Iya belum sampai. Itu masih jauh dari kapasitas dok, maksimal. Dok. Seperti itu. Oke siap dokter. Berarti tadi ya mitos karena harusnya boleh Sampai maksimal. maksimal Jadi kandung kencingnya. statement lengkapnya adalah tidak boleh menahan kencing melampaui batas maksimal kandung kencing. Oke, fakta tuh dok ya. Itu fakta kan itu. Oke. Oke, selanjutnya dok. Gejala batu saluran kencing hanya menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil. Mitos atau fakta dok? Oke, penjelasan sedikit dok. Itu mitos karena bahkan ada batu saluran kencing yang tidak bergejala. Oke. Ketemunya gara-gara pas lagi check up, baru yang sering ya, check up di urinnya kok ada sel eritrositnya. Oke. Baru ternyata diperiksa, ternyata ada batunya gitu. Oke. Itu sering kita temui. Oh. Ada batu yang tidak bergejala itu cukup banyak. Berarti mitos dok ya. Oke, satu lagi nih dok ya, yang terakhir dok. Konsumsi susu atau makanan tinggi kalsium dapat menyebabkan pembentukan batu saluran kencing. Mitos atau fakta? Fakta. Sorry. Oh mitos. Oke dok, kenapa tuh mitosnya dok? Jadi gini, ya itu menarik. Saya akan extend sedikit soal Dok. mitos faktanya ini. Oke dok. Kebayang nggak kalau orang itu ketemu batunya batu kalsium, entah itu kalsium fosfat, kalsium oksalat. Oke dok. Kira-kira konsumsi kalsiumnya dikurangi apa enggak? Dikurangin lah pasti kan Salah. udah bilang kalsium. Salah. Oh salah dok ya? Malah ditambahin? Enggak juga. Oke, kenapa dok? Harusnya normal. Oh. Normal intake kalsium. Kenapa? Gini. Jadi tubuh kita ini perlu kalsium. Oke dok. Karena kalsium itu diperlukan untuk
Tulang. banyak hal di Iya, tubuh. iya, oke. Nah, bayangkan kalau intake dari kalsiumnya itu dikurangi. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah relatif hipokalsemia. Oke? Oke, benar dok. Kalau terjadi hipokalsemia, apa yang terjadi? Oh banyak dok. Oh. Belum. Yang terjadi adalah maka parat hormon. Kalau pernah dengar parat hormon itu akan bekerja, teraktivasi parat hormon. Oke. Dan parat hormon akan berusaha membuat kadar kalsiumnya normal, meskipun intake-nya diturunkan. Oke. Bagaimana cara menormalkannya? Dengan mengambil kalsium dari tulang. Oke. Nah, ketika kalsium dari tulang, akan ada satu fase di mana terjadi overshoot. Overshoot artinya apa? Bukan menjadi normokalsemi, malah jadi hiperkalsemia. Oh. Terus kalau terjadi hiperkalsemia, bisa timbul batu Balik kalsium. lagi. Oh, oke, Akhirnya oke. apa? Kalau pasien dengan batu terus kalsiumnya intake-nya dikurangi, yang ada adalah pasiennya osteoporosis, tulang kropos, dan dapat batu lagi. Oh. Jadi justru pada pasien dengan batu kalsium, rekomendasi kami adalah normo intake. Oh, jangan Intake dikurangi, normal. jangan dilebihkan ya. Dia nggak perlu juga, tapi kebutuhan kalsium manusia itu tinggi sebetulnya. Oh, oke dok. Salah satu pemenuhannya dengan susu. Jadi kalau dibilang, oh kalau misalnya ini kalsium nggak boleh minum susu, salah menurut saya. Iya. Ya. Harusnya ya Biasa aja gitu. Oke. Bukan nggak boleh minum, tapi Iya. ya tapi kalau misalnya minum 1 liter apa satu galon sehari gitu Itu ya. nggak boleh. Tapi kalau minumnya secukupnya Iya. aman harusnya. Oke, siap dokter. Oke dokter, tadi pernyataan terakhir dok. Oke, ini seru banget sebenarnya, tapi kita berbatas waktu dok. Oke, mohon izin dok untuk closing statement dok. Mau ajakan kepada para pemirsa TVRI di rumah terkait waspadai batu saluran kencing. Silahkan dok. Sini dok. Oh ini bukan buat gini-gini bukan. Enggak dok, enggak. Saya minta lagi dok. Oke, ya untuk batu saluran kemih, salah satu faktor yang paling penting adalah kecukupan cairan. Bagaimana kita bisa mengetahui kecukupan cairan itu? Bagaimana kita tahu bahwa cairan kita cukup nih? Kira-kira gampang-gampangannya adalah bila urinnya sekitar 1,5 liter per hari. 1,5 liter. Urinnya, bukan minumnya. Pada orang normal, urin 1,5 liter per hari itu bisa dicapai dengan minum mungkin 2 literan lah kira-kira. Tapi buat atlet, misalnya seorang pemain sepak bola gitu ya, mungkin dia perlu minum 10 liter untuk bisa menghasilkan urin 1,5 liter. Jadi salah satu yang terpenting adalah intake cairan yang cukup. Itu yang harus diingat untuk mencegah timbulnya batu saluran kemih. Oke. Mungkin seperti itu. Siap dokter Boyke, pesannya sangat bermanfaat. Mungkin dok kalau untuk para pemirsa TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter Boyke, walaupun antri pastinya nanti dok, itu bisa ketemu dokter di mana aja dok? Gampang-gampangnya di rumah sakit umum sih. Rumah sakit umum ya? Nggak ada praktek pribadi dok? Ada, tapi karena saya banyak perginya, jadi malah praktik pribadinya sering ditinggal. Oke, berarti hanya bertemu ke dokter di rumah sakit Rumah umum sakit dok umum ya? lah paling gampang. Oke, Saya pegawai negeri, jam kerja di sana. Di sini saya sedikit lari. Sedikit lari karena diundang sama Sheila. Ya. Oke. Terima kasih banyak ya dok atas waktunya menyempatkan hadir di program Ruang Kesehatan. Oke, para pemirsa TVRI di rumah, pesan sehat Dokter Cila kali ini adalah jaga asupan cairan ideal untuk tubuhmu dan tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat agar bisa mencegah terjadinya batu pada saluran kencing. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa terus saksikan program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita TVRI setiap hari Jumat jam 9 pagi. Saksikan episode kami selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.